Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jepang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha Ibu Jumini beserta guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Jepang Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya Jiri Puspitasari, saya CGB Angkatan 7 Kabupaten Blora bersama rekan saya Bu Lohayati dan juga Bu Intaya. Kami dari CGB Angkatan ke-7 akan mencoba untuk membagi praktik baik yang sudah kami laksanakan selama ini, selama CGB kurang lebih 2 bulan ini. Dan hari ini kami di sini akan menjelaskan aksi nyata yang sudah kami lakukan supaya Bapak Ibu di sini juga bisa terinspirasi maupun memberi masukan kepada kami terkait disiplin positif yang kami lakukan selama ini. Baik Bapak Ibu, aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Bersama dengan kami CGB Angkatan 7, di layar bisa Bapak Ibu persani betapa cantiknya gadis bercadar itu. Itu ada Bu Intaya dan saya dan juga Bu Lohayati. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif di sini akan memunculkan sebuah motivasi, hukuman maupun restitusi. Ini adalah aksi nyata yang kemarin kami sudah praktikkan di beberapa modul 1.1 maupun 1.4. Kemudian kami membuat sebuah keyakinan kelas atas dasar dari kebutuhan manusia, bahwa apa yang kami lakukan itu sebenarnya adalah berdasarkan kebutuhan para siswa, di mana mereka juga mempunyai kebutuhan dasar yang harus mereka cukupi. Kemudian di sini ada posisi kontrol Bapak Ibu. Guru di sini juga memegang peranan kontrol yang sangat penting selama pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Kemudian kami nanti akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi yang sudah kami praktikkan. Baik Bapak Ibu, biar lebih akrab lagi supaya saya menjelaskan disiplin positif ini, dan nanti kita juga ada interaksi disiplin positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Ya, disiplin positif merupakan nilai-nilai. Nilai itu merupakan hal yang baik, buruk, pantas, tidak pantas yang berlaku di dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Kemudian ada keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Bahwa selama ini di sekolah kita, di SMA Negeri 1 Jepang, hampir semua kebiasaan ini sudah berpihak pada murid. Bukan begitu Mbak Aton? Nah, kemudian kenapa sih kita harus berpihak pada murid? Supaya murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, selama ini alhamdulillah kita diberikan murid-murid yang luar biasa. Murid-murid di sini penuh hormat kepada gurunya. Hampir tidak pernah saya mendengar bahwa murid di SMA Negeri 1 Jepang itu berlaku kurang ajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dengan Bapak Ibu gurunya, maupun dengan orang lain juga. Ya, jadi di sini murid-murid juga sangat menjaga nama baiknya dan juga nama baik sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, murid bertanggung jawab. Benar sekali, apa yang dilakukan oleh murid akan mempengaruhi sekolah juga. Murid mempunyai status dan peran. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru mempunyai status dan peran. Juga Bapak Ibu di tata usaha, kita mempunyai status. Statusnya apa? Saya guru. Perannya apa? Mengajar. Bisa digeser deh. Oke, baik, sebentar. Baik, ini mengenai disiplin positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di SMA kita ini, alhamdulillah murid-murid itu banyak mencetak prestasi. Nah, prestasi itu diawali dari kedisiplinan mereka dalam berlatih Bapak Ibu, sehingga akan membuahkan hasil. Bapak Ibu di sini bisa lihat, kita bisa mengingat, mereview kembali bahwa anak-anak kita memperoleh prestasi yang sangat banyak. Ini ada 6 diantaranya. Yang pertama ada Alif Yoga, dan juga ada Dinda, dan juga
Nindya, oke baiklah. Kemudian di sampingnya itu ada juara Mas Zaki memperoleh juara lari dan masih banyak lagi. Untuk menjadikan anak-anak itu juara, pasti mereka berdisiplin dalam berlatih Bapak Ibu. Begitu juga anak-anak yang lain. Dengan support dari kita, baik itu dari tata usaha, dari guru maupun dari kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mampu menciptakan sebuah lompatan-lompatan bagi anak-anak kita untuk mereka itu mempunyai prestasi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan tahun 2020 itu saya pernah mendengar ada yang berkompetisi hingga internasional, yaitu di cabang pencaksilat. Nggak tahu ya, guru baru sih. Next. Baik, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu, secara tidak langsung kita itu memberi motivasi kepada siswa-siswi kita, di mana setiap hari kita berangkat ke kantor itu dengan apapun keadaan yang di rumah, kita tidak pernah membawanya ke sekolah, sehingga itu memberi inspirasi kepada murid. Murid jadi termotivasi masih melihat Bu Leni dengan wirausahanya yang sukses, dengan melihat Pak Kris, dengan berbagai macam hal yang mereka yang Bapak Ibu miliki, sehingga itu secara tidak langsung memotivasi siswa bahwa apa yang mereka lakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Biasanya seperti itu, banyak sekali anak-anak yang termotivasi oleh gurunya sehingga muncul dorongan dalam dirinya untuk mereka itu berprestasi maupun bertindak sesuai dengan norma etika yang ada di lingkungannya. Penghargaan dan hukuman Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pernah memberi hukuman kepada murid? Bu Leni pernah tidak? Tidak pernah. Alhamdulillah, Bu Leni tidak pernah memberikan hukuman. Pernah memberi penghargaan? Pernah. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu dari satu sampel yang dilakukan oleh Bu Leni, kenapa Bu Leni memberikan penghargaan, tidak memberikan hukuman? Alasannya apa? Karena hukuman itu akan membuat anak menjadi trauma nanti. Kemudian alasan untuk memberi penghargaan? Biar termotivasi untuk membuat yang lebih baik lagi. Oke, aplaus buat Bu Leni. Benar sekali, saya setuju dengan pendapatnya Bu Leni. Mungkin berbeda dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo pernah memberi hukuman kepada siswanya? Tidak pernah. Alhamdulillah, berarti guru-guru di sini sudah terbukti ya nggak pernah menghukum siswanya. Untuk penghargaan? Sering penghargaannya berupa motivasi yang lebih baik agar senang di sekolah. Luar biasa. Jadi biar supaya senang, anak-anak perlu diberi penghargaan. Bapak Cahyo. Jadi saya setuju dengan apa yang dilakukan Bu Leni dan Pak Cahyo, karena hukuman itu akan memberikan rasa traumatik dan rasa tidak enak kepada siswa. Dulu sebelum saya melakukan segitiga restitusi maupun membuat budaya positif, saya pernah memberi hukuman kepada siswa saya, yaitu saya meminta mereka untuk menuliskan pernyataan, menuliskan saya tidak akan mengulang kesalahan saya sampai 100 kali. Ternyata hal itu tidak baik karena akan membuat siswa kita takut dan tidak nyaman begitu. Tapi sekarang saya sudah banyak mendapatkan masukan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya lakukan di guru penggerak, pendidikan guru penggerak, bahwa hukuman itu tidak boleh. Begitu juga dengan penghargaan. Bapak Ibu, kadang kita memberi penghargaan kepada murid, tapi Bapak Ibu juga jangan melupakan bahwa di sisi lain ada murid yang mungkin tidak pernah mendapatkan penghargaan sama sekali. Nah, perasaan-perasaan mereka ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Ternyata memberi penghargaan yang terlalu sering itu juga tidak baik ternyata. Ini juga saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Jadi hukuman tidak boleh, penghargaan terlalu sering juga tidak boleh, karena dampaknya anak akan kecanduan. Wah, nanti kalau saya mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran matematika, maka saya akan bayarkan hadiah. Tapi bagaimana perasaannya yang tidak pernah mendapatkan nilai 100? Ya kan? Mungkin dia akan pasti yang dapat hanya itu aja gitu. Nah, ini juga tidak boleh Bapak Ibu.
Nah, ini ada gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Sebenarnya anak-anak itu sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan pasti akan dihukum. Tapi sekarang itu semua dirubah, Bapak Ibu. Cara merubahnya bagaimana sih? Cara merubahnya adalah kita berikan mereka pemahaman tentang konsekuensi atau dampak yang akan mereka dapatkan dari melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu menyimpang, begitu. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah hal yang sering kita lakukan tapi kadang kita melewatkannya, yaitu memvalidasi perilaku yang salah, menstabilkan identitas, maupun menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita akan menuju keyakinan kelas itu apa, Bapak Ibu. Nanti ini wajib dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua ya di kelas-kelas masing-masing. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya ke Mas Desta. Mas, jenengan pakai helm, alasannya apa Mas kalau di jalan? Sering pakai helm kan? Atau sering nggak pakai? Sering pakai helm. Oke, alasannya Mulai dari kepala. luar biasa. Ini yang contoh yang benar ini. Tapi ada juga memakai helm biar nggak kena tilang. Nah, itu yang salah. Tapi yang dilakukan oleh Mas Desta ini sudah tepat, sudah benar. Nah, kenapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu pandemi kemarin? Kenapa Pak Cahyo? Untuk menjaga keamanan dari virus. Oke, menjaga keamanan dari virus, baik keamanan diri, keamanan orang lain, dan keamanan kita bersama. Baik, sangat tepat sekali. Nah, keyakinan kelas di sini adalah sebuah hal yang kita sepakati bersama dengan siswa, Bapak Ibu. Yang pertama, misalkan kalau di kelas saya, handphone silent, handphone masuk ke laci misalkan, ataupun datang tidak boleh terlambat. Kalaupun ada terlambat, ya kita toleransi sedikit lah begitu. Nah, contoh-contoh seperti itu. Kemudian kalau mereka terlambat, maka konsekuensi apa yang mereka hadapi itu mereka sudah tahu, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini perlu dan harus kita buat di kelas. Nah, caranya yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Bapak Ibu, sebenarnya kalau keyakinan kelas ini akan kita lakukan dan akan terbentuk sebuah keyakinan sekolah, maka itu akan sangat bagus sekali untuk perkembangan peserta didik kita, Bapak Ibu. Kenapa? Kita tidak usah mengawasi mereka setiap saat karena mereka akan tahu posisi mereka di mana berada ketika melakukan kesalahan. Saya akan mendapatkan hukuman, saya akan mendapatkan apa, dan sanksinya itu mereka sudah tahu sendiri. Jadi sangat enak sekali, kita tidak perlu mengawasi begitu ya, karena mereka sadar akan kesalahannya dan konsekuensinya. Nah, kemudian mencatat semua masukan dari para murid setelah kita memasukkan itu, kemudian disusun keyakinan sesuai dengan prosedur pembuatan pembentukan kelas itu, dibuat kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak boleh terlambat tapi datang tepat waktu begitu. Jangan menggunakan kalimat negatif seperti tidak boleh datang terlambat ke sekolah gitu, tapi menggunakan kalimat positif. Kemudian ditinjau kembali daftar yang sudah dibuat tadi, apakah daftar tadi itu sudah bagus atau belum, kemudian disetujui oleh semua anggota kelas maupun guru yang bersangkutan. Kemudian ditinjau ulang secara bersama-sama. Setelah itu baru ditempelkan di dinding bahwa ini loh keyakinan kelas yang ada di kelas ini, sehingga tanpa kita mengawasi mereka, mereka sudah akan tahu sendiri apa yang mereka perbuat dan sanksi apa yang mereka dapatkan. Oh, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ada 3 hal di sini yang disampaikan oleh diagram Y. Yang pertama terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya seperti ini. Ketika ada Bapak Ibu guru di depan, siswa datang dan mengucapkan salam, "Selamat pagi Bu Atun," misalkan. Maka itu yang terdengar. Yang terlihat apa? Sikap menghormati orang lain. Kemudian berperilakunya dia membungkukkan atau dia senyum,
dengan mimik muka yang bagaimana itu yang berperilaku. Nah, di sini contoh dari pendalaman keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat kembali, merefresh apa benar sih mereka yang terlihat dengan apa yang tidak terlihat itu akan sama. Kadang senyum, tapi di belakang, aku nggak suka sama Bu Jiri, kurangnya galak misalkan. Itu berarti yang tidak terlihat. Di sini yang terlihat, begitu. Coba di refresh kembali. Ya kita tidak bisa tahu ya apa yang anak-anak lakukan ketika tidak terlihat. Yang terlihat semua anak, bukan semua. Sebagian anak di kelas sudah duduk rapi, tapi ada juga yang tidak terlihat bolos. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kegiatan yang tampak. Sesuai dengan tugas dan perannya Bapak Ibu, bahwa guru mengajar, maka tugasnya siswa apa? Belajar. Belajar kalau disuruh orang tua, belajar kalau ingat. Sekarang begitu. Kemudian memberi nilai, itu tugas guru. Menjawab pertanyaan, mendidik, menegakkan peraturan di kelas, sekolah, menjalankan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, guru dan juga Bapak Ibu yang ada semua di sekolah, baik itu TU maupun petugas yang lainnya, sebenarnya itu adalah figur siswa di sekolah Bapak Ibu. Setiap orang yang bekerja di sekolah ini itu adalah figur. Oh, Bu Titin itu seperti itu, tegas. Oh, Bu Titin itu seperti ini. Anak-anak itu menilai sebenarnya Bapak Ibu. Coba kalau nggak percaya, saya tak tanya ya. Besok kalau anak-anak tak survei gitu. Tahu Mas Dista nggak? Itu orangnya bagaimana sih? Itu kan banyak tuh, selengean, gini, suka bercanda, gini-gini. Itu anak-anak yang melihat. Makanya kita sebagai guru maupun orang-orang yang berada di lingkungan sekolah, baik TU maupun semuanya, itu harus menampilkan penampilan yang ramah dan mempesona gitu. Besok kumisnya dicukur ya. Baiklah. Nah itu sedikit banyak. Kenapa? Karena kita dilihat oleh siswa. Makanya, oh Bu Intaya itu orangnya seperti ini, Bula seperti ini. Anak-anak itu menilai Bapak Ibu. Sehingga Pak Misbah itu seperti apa misalkan. Oh Pak Misbah itu orangnya suka diem ya. Itu anak-anak tahu Bapak Ibu. Bahkan mereka lebih tahu dari diri kita sendiri loh. Nah itu, ini tugas yang bukan guru, bukan tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, itu bukan tugas guru. Tapi itu biarkan kesadaran yang motivasi dari diri anak untuk mereka itu mau belajar. Kemudian guru tugasnya bukan, sama ya? Iya. Oke. Berarti tugasnya memutuskan untuk teman kamu. Maksudnya adalah anak-anak itu perlu dimotivasi bahwa setiap anak yang lain itu adalah teman. Kadang anak itu kan pilih-pilih teman. Oke, pilih-pilih sahabat itu boleh, tapi kalau teman semua harus temenan. Begitu. Mungkin saya ingin duduk biar nanti punya nuansa yang berbeda Bapak Ibu. Di sini pernah tidak ketika Bapak Ibu mengajar ada seorang anak mungkin mengambil makanan temannya. Kadang kan pada masa-masa setelah pandemi ini cenderung Bapak Ibu yang di rumah ini membawakan bekal untuk anak-anaknya nih Bapak Ibu. Takutnya nanti terlalu banyak berinteraksi dengan teman-temannya, nanti ada apa, mungkin kena virus dan sebagainya. Ini sering sekali bahwa ibunya di rumah ini membawakan bekal. Kemudian misalkan ada kisah seorang anak misalkan tidak membawa bekal. Kemudian dia mengambil bekal temannya. Nah, nanti kira-kira jawaban apa dari anak ini akan kita perhatikan berkaitan dengan kebutuhan dasar apa yang sebenarnya belum mereka penuhi. Di sini akan saya sampaikan kebutuhan dasar manusia ini berdasarkan Dr. William Glasser terkait dengan teori kontrol. Ini ada lima Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima ini adalah kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting.
Mereka juga biasanya suka bekerja dalam lingkungan kelompok. Kemudian yang kedua, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Kebutuhan hidup di sini yang misalkan ada kesehatan, kemudian ada rumah, ada makanan, kemudian yang tidak terlupa adalah kebutuhan untuk rasa aman, Bapak Ibu. Ketika mereka merasakan aman, kemudian semua kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi, anak-anak ini akan cenderung menerima pembelajaran di kelas ini akan jauh lebih tenang, Bapak Ibu. Tidak akan ada lagi tindakan yang negatif bagi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi ketika anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kemudian mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dalam merasakan dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Kemudian kebutuhan yang keempat di sini adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh. Sehingga mereka merasa bahwa mencoba sesuatu hal yang baru itu adalah sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan merasa senang, mereka butuh tertawa bersama teman-temannya, kemudian bermain. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian kembali pada permasalahan yang tadi, Bapak Ibu. Ketika ada seseorang anak ini yang mungkin mengambil makanan dari temannya, ketika nanti saya misalkan bertanya atau Bapak Ibu guru nanti bertanya, misalkan namanya Agus ya, Gus, kenapa kamu mengambil makanan punya teman kamu? Kira-kira jawaban apa yang mereka keluarkan, Bapak Ibu? Mungkin Bu Is, ketika ada anak yang tadi mengambil bekal punya temannya, kira-kira anak ini akan menjawab apa ketika jenengan tanya? Lapar Bu, gitu ya? Lapar Bu, kan gitu ya. Ketika dia mengatakan lapar, berarti kebutuhan apa Bapak Ibu yang sebenarnya belum mereka penuhi? Kebutuhan makan atau untuk bertahan hidup. Nah ini biasanya akan istilahnya mengganggu dalam konsentrasi anak dalam menerima pembelajaran di kelas. Kemudian dengan hal yang sama, ketika dia jawabannya berbeda, misalkan begini, biar dia merasa takut, dia istilahnya mengakui bahwa saya ini adalah yang berkuasa di kelas ini. Jadi istilahnya kebutuhan dasar apa yang sedang dia penuhi? Kebutuhan dasar untuk kekuasaan. Jadi untuk kekuasaan Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang mungkin dia menjawab bahwa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya di rumah. Masakannya itu terus mie telur kan gitu ya, sudah ada nasinya. Wah ini karbonya luar biasa banyak Bapak Ibu. Jadi kemungkinan tidak sehat ya. Istilahnya harus ada beberapa menu makanan sehat 5 sempurna yang bisa ibu atau Bapak Ibu di rumah membekali anak-anaknya. Nah ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang sebenarnya ingin mereka penuhi? Iya, kesenangan atau mungkin kebebasan Bapak Ibu ya, kebebasan untuk memilih makanannya. Dia ingin mencoba punya teman-teman yang lain. Dia menunya apa? Oh semur jengkol, saya belum pernah ini ya, misalkan seperti itu. Kemudian mungkin dia ingin memenuhi yang lain, pingin yang lain. Oh ini ada pecel ini ya, khas Blora gitu ya. Kalau mungkin khas Wonosobo ini berbeda, ada megono Bapak Ibu. Di sana megono dengan tempe kemulnya. Saya kangen juga, belum pernah ke sana. Iya enak ini. Ya ini Bu Leni yang sudah ke Dieng kemarin, bahkan saya sendiri belum pernah ke Dieng. Oh gitu ya, ini kapan-kapan Bu Leni. Ya kemudian yang yang lain mungkin saya iseng aja ini. Saya ingin menikmati ekspresi teman-teman saya ketika makanan itu saya ambil.
Berarti dia ingin memenuhi apa Bapak Ibu? Kesenangan. Senang dia, senang ketika temennya itu wajahnya lucu gitu ya, Kak Jipo langsung lesu, cemberut gitu ya, mulutnya bahkan sampai 1 meter misalkan. Ini senang dia menggoda teman-temannya. Nah, ini adalah beberapa contoh istilahnya terkait dengan kebutuhan dasar apa yang ingin anak-anak penuhi sebelum mereka menerima pembelajaran di kelas, agar nanti pembelajaran di kelas ini cenderung lebih kondusif Bapak Ibu. Nah, semua orang ini akan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Bila dia misalkan memenuhi kebutuhannya ini tidak bisa dengan cara yang positif, cenderung mereka akan melakukan hal yang negatif. Seperti si Agus tadi, mungkin mengambil punya temannya. Kalau mungkin ibunya nggak kreatif membuat makanan yang berbeda-beda setiap hari, mungkin dia akan melakukan hal yang negatif Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas dari kita Bapak Ibu, bagaimana untuk mengarahkan anak-anak kita yang luar biasa. Anak-anak kita ini luar biasa unik dengan karakter yang berbeda. Jadi setidaknya mereka akan melakukan hal-hal yang positif, tidak yang negatif. Nah, kemudian yang berikutnya, Jerry. Nah, ini terkait dengan tugas kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang cenderung sering saya lakukan dulu ya Bapak Ibu. Awal-awal saya masih di SMA Jepang, masih ini yang terlalu idealis. Ini bahwa saya berpikir ketika saya menjadi posisinya adalah seorang penghukum Bapak Ibu. Penghukum ini istilahnya guru akan merasa bahwa ketika anak-anak dihukum ini bahwa sudah melakukan hal yang tepat untuk mendisiplinkan murid. Misalkan begini, dia tidak mengerjakan PR matematika misalkan, saya menghukumnya, dia akan berdiri di depan kelas mungkin selama 2 jam pelajaran. Nah, ini sebenarnya yang tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Dengan membuat rasa bersalah ini biasanya guru menggunakan kelembutan untuk membuat murid merasa bersalah dan tidak nyaman. Nanti ada beberapa yang bisa Bapak Ibu perhatikan terkait dengan bagaimana membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini guru mengontrol muridnya dengan hubungan baik seperti teman yang istilahnya mengakibatkan murid biasanya tergantung dan tidak menghargai guru tersebut. Jadi tidak ada jarak antara Bapak Ibu guru dengan muridnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada yang disebut sebagai pemantau. Kalau pemantau di sini biasanya guru mendasarkan semua peraturan dan konsekuensi dalam mendisiplinkan murid. Jadi ketika ada peraturan di sekolah ini, kemudian anak-anak sudah tahu konsekuensi apa. Nah, tinggal nanti kita ketika kita sebagai posisi pemantau tinggal kamu terlambat sekolah, berarti konsekuensinya apa anak-anak? Wah, saya misalkan saya harus membersihkan halaman depan Bapak Ibu. Nah, ini mereka sudah tahu peraturannya ini dan konsekuensinya. Kemudian menurut kami bahwa posisi kontrol terbaik adalah di yang terakhir, yaitu manajer Bapak Ibu. Di posisi manajer ini guru akan memberi kesempatan kepada murid untuk menyampaikan fakta. Jadi ketika dia melakukan suatu misalnya kayak tadi ya, si Agus ini tadi misalkan mengambil istilahnya makanan punya temannya, kita berarti hanya memberi kesempatan menyampaikan fakta. Tadi apa yang terjadi? Misalkan saya, tadi Bu Intaya mendengar bahwa kamu mengambil bekal makanan punya temanmu, coba kamu ceritakan misalkan. Anak ini akan bercerita, saya tadi mengambil bekal punyanya si A misalkan di kelas Ibu. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan mempertanggungjawabkan. Jadi kita menanyakan keyakinan loh. Ketika kamu mengambil makananmu tadi, kira-kira keyakinan apa yang bisa yang sebenarnya yang sudah kamu sepakati bersama teman kamu. Ketika mengambil makanan teman, saya harus mengganti, misal mengganti makanan punya teman saya misalkan. Lah, kamu menggantinya dari mana? Saya bisa beli di kantin Bu. Di kantin kita luar biasa, banyak sekali makanan yang bisa anak-anak coba di situ. Tinggal ini aja budgetnya sesuai dengan kantong atau tidak. Kemudian ketika kita sudah menyatakan keyakinan, dia akan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi solusi atas permasalahannya sendiri dan membuat perbaikan. Jadi cenderung kita tidak akan menghukum
menghukum, kita tidak akan mengingatkan konsekuensinya, dan kita hanya istilahnya mengatakan bahwa nak, ketika kamu bisa menemukan solusinya, kira-kira perbaikan apa yang akan kamu lakukan? Mungkin dia akan menjawab, besok saya tidak akan melakukan hal ini lagi, Bu. Saya tidak akan mengambil makanan punya teman. Saya akan memberikan saran kepada ibu saya untuk memberikan makanan yang beraneka ragam. Tidak hanya mie telur dan seperti itu. Jadi ini tadi posisi kontrol yang ada pada guru. Kalau saya sendiri dulunya sebelum mengikuti guru penggerak ini, kemungkinan saya seringnya adalah posisi di penghukum dan pemantau, Ibu. Jadi kita hanya melihat, oh ini ada peraturannya, konsekuensinya apa. Kemudian menghukum, oh ya kalau kamu tidak mengerjakan PR, misalkan kamu nanti menuliskan 3 kali misalkan, rangkap 3 begitu ya. Nah ini yang sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, dan ini yang terbaik adalah ketika kita bisa pada posisi manajer. Jadi kita tanyakan permasalahan apa yang dia hadapi, kemudian keyakinan apa yang sudah dia miliki bersama teman-temannya, kemudian dia akan menemukan solusi, kemudian tindak lanjut apa yang akan anak ini lakukan. Ya, Bu Jerry. Nah ini Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Ketika di penghukum, posisi penghukum ini motivasi apa? Ini motivasi eksternal atau dari luar Bapak Ibu. Ketika guru ini cenderung akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini ketika kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ini kalau orang merasa bersalah, dia akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian pada posisi teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini nanti ada beberapa istilahnya yang lebih menjelaskan Bapak Ibu. Kemudian ketika di posisi pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Artinya istilahnya berapa kali dia sudah melakukan kesalahan dan seperti itu. Kemudian mengukurnya konsekuensinya apa, sudah terpenuhi apa belum. Kemudian pada posisi manajer ini akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kenapa kamu melakukan itu, nah seperti itu. Kemudian pada posisi penghukum ini cenderung guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan misalkan tadi ya tidak mengerjakan PR, saya akan menghukum kamu, saya akan menyuruh kamu untuk menuliskan rangkap 3. Kemudian pada posisi yang berikutnya adalah untuk membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah ini akan menunjukkan kekecewaan kita yang mendalam. Kemudian untuk yang teman, pada posisi teman ini lakukan untuk bapak ibu. Akhirnya nanti akan, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Artinya ini akan membuat alasan-alasan untuk muridnya menghindari suatu penyimpangan yang dia lakukan. Kemudian pada posisi pemantau, nah ini tinggal menanyakan apa peraturannya ketika kamu melakukan satu kesalahan ini misalkan. Kemudian apa konsekuensinya. Nah ini yang terjadi pada saat kita menduduki posisi pemantau. Kemudian yang berikutnya adalah pada posisi manajer. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, bagaimana kamu memperbaikinya? Kemudian hasilnya Bapak Ibu, ini yang terpenting adalah hasilnya. Ketika nanti Bapak Ibu pada posisi penghukum, ini akan membentak, istilahnya ini membentak, akhirnya nanti anak-anak menjadi pendendam, menyalahkan orang lain, ini hasilnya. Kemudian pada posisi yang berikutnya adalah posisi membuat orang merasa bersalah, ini akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan kemudian berbohong. Kemudian pada posisi teman, dia akan ketergantungan. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia akan tergantung, pasti guru saya sudah memberikan alasan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pada posisi kontrol, akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika tidak diawasi Bapak Ibu guru, dia akan melakukan hal itu kembali. Kemudian untuk posisi kita di manajer, akan menguatkan watak atau karakter anak tersebut. Kemudian berikutnya
dampak pada murid ini yang luar biasa. Ketika pada posisi penghukum akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya akan menjadi agresif. Jadi ketika agresif ini nanti kemungkinan kalau pendendam kan bisa juga, wah kita cegat iki gurumu nanti di luar sana, karena tadi sudah membuat saya merasa dipermalukan di kelas seperti itu. Kemudian pada saat posisi yang kedua di sini adalah pada posisi membuat orang bersalah. Ini dampak pada muridnya adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian pada posisi teman ini tergantung dan tidak mandiri, tidak bisa memutuskan langkah apa yang harus dia lakukan. Kemudian pada posisi manajer di sini adalah menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian pada posisi manajer ini dampak pada murid yang luar biasa positif, yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini harapan kami bahwa kedepannya ketika Bapak Ibu guru ini sudah tahu, oh ya saya harus berada di posisi yang mana, apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman, kemudian posisi kontrol dan pemantau, kemudian yang terakhir adalah manajer. Harapan kami bahwa kita setidaknya bisa menjadi posisi pada posisi manajer, biar karakter anak yang sudah baik lebih kita kuatkan, kemudian anak bisa mengevaluasi diri, kemudian menemukan solusi apa yang kira-kira bisa mereka lakukan, kemudian tindak lanjut apa yang dapat dilakukan anak, sehingga penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti akan disampaikan rekan kami Bu Lohayati. Monggo Bu Loh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat ya? Gimana kalau kita menumbuhkan semangat dulu? Gimana Bapak Ibu, semangatkah? Sebelum saya menyampaikan lanjutan teori, melanjutkan pembahasan ini, gimana kalau kita semua berdiri Bapak Ibu? Biar seru nih Bapak Ibu. Enaknya kita ngapain Bapak Ibu? Senang. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu? Gimana bisa kita mulai? Tepuk semangat. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, gimana, sudah semangat? Baik, tadi sudah disampaikan oleh senior-senior saya yang luar biasa, Bu Jerry dan Bu Intaya, tentang disiplin positif, hukuman, motivasi, restitusi, kemudian ada kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, dan juga peran seorang guru. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi tadi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi, itu kan kembali Bapak Ibu. Iya, mengembalikan kemana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau orang lain untuk membantu anak menyelesaikan masalahnya, agar ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya, mereka itu menjadi pribadi yang lebih kuat, karakternya menjadi lebih baik. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William, bahwa untuk menyelesaikan anak, membantu anak menyelesaikan masalahnya, itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian di tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari bawah sini menuju atas, kemudian menuju penyelesaian. Seperti itu nggih. Nah, di sini berdasarkan yang dijelaskan oleh senior teman saya tadi, Bu Intaya, bahwa ada 5 posisi kontrol. Dan posisi kontrol yang terakhir atau yang paling
lakukan itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini tujuannya ada apa sih gitu kan? Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, bukan berarti kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Ini bisa diperbaiki. Karena sewajarnya setiap orang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kemudian di sini guru itu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kadang anak yang membuat kesalahan itu akan minder Bapak Ibu, merasa minder gitu. Tapi kita sebagai guru jangan sampai menyalahkan dia, menyalah-nyalahkan apa yang telah dia lakukan. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah anak-anak SMA, di mana mereka mencoba mencari jati diri mereka. Mereka masih mencari-cari, jadi kita tidak boleh menjudge sampai akhirnya mereka jadi down. Tugas kita adalah mengembalikan mereka supaya bisa diterima oleh kelompoknya dan dia yakin dengan percaya diri kembali kepada kelompoknya. Kemudian ini yang tadi Bapak Ibu, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Sekali lagi, misalkan kasus baru-baru ini, saya mendengar bahwa di kelas 10 itu ada kasus pencurian uang ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang guru, terutama guru kelas 10 gitu ya Bapak Ibu, jangan terus kemudian menyebut-nyebut namanya, merasan-rasannya di depan teman-temannya, karena dia akan malu Bapak Ibu. Akhirnya ini akan membuat dia minder dan bisa saja dia sampai putus sekolah. Tugas kita di sini bukan menyalah-nyalahkan apa yang telah dia lakukan, tapi sekali lagi kita harus menguatkan. Dia memang telah melakukan kesalahan. Dia telah sadar dia telah berbuat kesalahan, tapi bukan berarti dia tidak pantas untuk diberi maaf atau diberi kesempatan kedua. Akhirnya disinilah peran kita nanti menuntun anak itu meyakini bahwa apa yang telah dilakukan salah dan menuntunnya untuk mencari jalan keluar bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Tentu saja kita mengarahkan agar dia meminta maaf kepada teman yang uangnya telah diambil, bukan kita menutup-nutupinya ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap mengarahkan dia agar meminta maaf dan kalau bisa ya tetap kita meminta dia untuk mengembalikan uang yang telah diambil. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cara membuat pertanyaan sebagai seorang manajer itu seperti apa ketika kita meyakinkan kita menstabilkan identitas gitu. Jadi pertanyaan pertama sebagai contoh itu adalah kita menyampaikan bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian ada manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Dan yang keempat ada saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi kita mencoba mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian segitiga yang ke atas itu adalah validasi tindakan. Jadi ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi mereka melakukan sesuatu pasti itu ada alasannya, ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu itu dilakukan tanpa sebab. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Biasanya kan kita sering ya Bapak Ibu, ketika ada anak berbuat salah kita memutuskan kamu bersalah. Kita tanya, kita sudah menstabilkan posisi kita. Tapi ketika kita ada di posisi validasi tindakan, di sini kita sering sekali menawarkan solusi. Iya nggak Bapak Ibu? Kita seringnya menawarkan gimana kalau kamu seperti ini aja, bukan dari anak, tapi dari kita. Kita mencoba menyelesaikan masalah mereka. Padahal kalau berdasarkan segitiga restitusi yang harus dilakukan adalah kita menanyakan bagaimana anak itu mencari solusi atas masalah yang telah disebabkan. Tapi selama ini kan seperti itu ya Bapak Ibu, kita selalu memberi stimulus dan respon gitu Bapak Ibu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Oke, kemudian yang keempat adalah pernyataan atau pertanyaan. Ini disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Seringkali dulu kita pasti pernah melawan seperti itu gitu Bapak Ibu. Meskipun tidak sering, tapi pasti pernah. Kita menunjuk-nunjuk orang, menyalahkan seseorang seperti itu dengan nada yang tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita
kita mengajukan pertanyaan dalam tahap validasi tindakan, di sini dapat juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu. Jadi kayak kita tuh tidak menyalahkan dia, tapi arahnya ke situ tetap Bapak Ibu ya, supaya mereka tuh sadar mereka telah berbuat kesalahan. Kemudian kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita tanya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan teori kontrol, menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, artinya dari dalam kita memotivasi. Karena tadi disampaikan bahwa kita sering memberi penghargaan ya Bapak Ibu ya, supaya anak itu perilakunya berubah. Tapi sebenarnya sebuah penghargaan ini juga bisa berdampak negatif. Kenapa? Ketika dia terbiasa mendapat penghargaan dari kita, ketika dia tidak mendapat penghargaan lagi, maka ini motivasinya bisa turun Bapak Ibu. Maka cara terbaik untuk memotivasi anak adalah memotivasi dari dalam. Kita terus memberikan dorongan semangat agar mereka mau bergerak sendiri, melakukan sesuatu sendiri tanpa sebuah hukuman ataupun penghargaan. Karena penghargaan itu sifatnya tidak lama Bapak Ibu, hanya sebentar. Nah, kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid akan siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Mereka akan tahu bagaimana mencari solusi. Nah, bagaimana cara mengajukan pernyataan atau pertanyaan Bapak Ibu? Ini contohnya, yang pertama adalah sebagai keluarga atau kelas, apa sih yang kita yakini bahwa perbuatan itu tidak baik misalkan, lalu pengennya gimana ke depannya? Kita menanyakan keyakinan itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kemudian kamu yang menjadi orang seperti apa. Jadi kita setelah dia tahu kesalahannya, dia tahu bagaimana cara menemukan solusinya, kita mengarahkan dia pengen jadi orang yang seperti apa, dia pengen berkarakter seperti apa. Nah, ketika dia sudah yakin, maka dia akan tumbuh karakternya lebih kuat. Karakternya lebih kuat dan anak-anak ini akan kembali ke dalam kelompoknya dan kelompoknya pun akan lebih bersemangat ketika menerimanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, daripada kita sudah mendengarkan penjelasan, berikutnya kami akan menampilkan video dari segitiga restitusi yang telah kami lakukan Bapak Ibu sebagai aksi nyata. Mungkin bisa langsung diputar Bu Jerry, akan ada 3 video Bapak Ibu, video dari Bu Intaya, Bu Jerry dan juga saya mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Titik 4. Budaya positif. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi oleh Intaya SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk 2 kasus. Kasus 1. Pada saat pembelajaran fisika, menurut laporan dari Bu Ratna sebagai guru pengajarnya, Rifki mengganggu temannya yang sedang melakukan praktikum kesetimbangan sampai ada alat yang terjatuh dan rusak. Atas dasar laporan tersebut, saya sebagai wali kelas memanggil Rifki untuk meminta keterangan setelah pembelajaran usai. Mari kita perhatikan penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 ini. Selamat siang Bu, kata pembelajaran saya bukan Bu ini. Kamu ngerti ya? Kamu ngerti? Kalau saya panggil itu, Saya minta maaf, saya mau salah telah mengganggu teman yang sedang melakukan praktikum kesetimbangan ujiannya bulan. kita tidak akan mencari siapa yang salah, nanti kita akan mencari solusi dari permasalahan itu. Kalau proyek ini bisa menceritakan kejadian kecil tersendiri. Maafkan saya, karena saya tidak mengikuti pelajaran praktik dengan baik. Saya sebenarnya hanya bisa mengganggu teman saya. Saya yakin kamu punya alasan nggak? Beliau jika kamu mau Saya sebenarnya hanya cari dia, karena
hari ini. Jadi saya membantu teman-teman sampai akhirnya ada alat yang terjatuh dan susah. Saya sangat menyesal. Baiklah, coba kemudian kesepakatan masalah apa yang sudah kami sepakati bersama pada saat praktik ini sebelumnya. Di antaranya sebagai teman, menjaga pengelolaan hati. Itu menjaga ketertiban dan menjaga baik itu sangat penting untuk kelangsungan praktik yang di kelas ya. Untuk mengatasi permasalahan tadi, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin saya akan maaf kepada teman-teman dan juga akan memperbaiki atau mengganti peralatan praktik. Baik, ini luar biasa menurut saya. Kalau kita boleh tahu, apa cita-citamu? Saya sebenarnya ingin menjadi guru. Guru seperti apa yang kamu inginkan? Yang bertanggung jawab, menghargai murid-muridnya, dan bisa dipercaya. Iya, baiklah, tetaplah fokus pada cita-cita kamu dan kamu sendiri tidak mengulangi kejadian. Jadi mulai hari ini saya akan fokus belajar di dalam pembelajaran praktik dan lebih berhati-hati. Ya, sama-sama lagi. Terima kasih. Kasus 2. Seorang murid datang terlambat, diam-diam berniat langsung masuk kelas. Seorang guru melihat murid tersebut dan memanggilnya. Mari kita lihat penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Kamu tahu sekarang enggak? Jam 7.30. Harusnya kalau masuk sekolah sudah jam 7. Kamu pernah jam 7? Saya panggil Natasha, saya langsung ngobrol sama teman-teman sampai lupa waktu. Langsung sprint malam. Kalau kita pas ngobrol bareng itu kadang suka lupa waktu. Jadi kadang kita pulangnya bisa sampai malam ya. Jadi seharusnya kamu harus bisa bagi waktu. Jadi coba kamu mengkaji keyakinan apa yang sudah kamu sepakati. Saya saat ini masih Nah, untuk mengatasi permasalahan yang tadi terdapat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Saya akan menyalakan alarm dan tidur di bawah jam 9 malam agar kesalahan saya yang terlambat naskah ini tidak terulang lagi. Setelah kira-kira ini apa nggak yang mengingatkan? Ada salah hati. Alhamdulillah kalau ada yang sudah mendampingi kamu dalam melakukan perbaikan. Kira-kira saya kamu Saya mengenal mudah-mudahan depannya kamu akan menjadi lebih mengerti ya. Sudah kan? Kita mau masuk kasih. terima kasih ya Bu, sangat kasih. Iya, sampai kalian ya. Ya, oke. Bagaimana tanggapan murid setelah praktik penerapan segitiga restitusi? Rifki Nasiruddin, saya merasa dihargai dan tidak dihukum meskipun saya melakukan kesalahan, namun saya dapat menemukan solusi atas apa yang saya lakukan. Dan untuk keyakinan kelas, saya akan lebih menghargai teman, menjaga ketertiban dan berhati-hati untuk menjaga peralatan praktik agar pembelajaran praktik lebih kondusif. Fabian Valena Suparapradwi, biasa dipanggil Valen. Saya merasa dihargai dan tidak dihukum meskipun saya terlambat masuk di kelas. Dengan keyakinan kelas, saya akan lebih menghargai waktu untuk hadir tepat waktu di sekolah sehingga tidak akan mengganggu pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Selain itu, saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga penerapan segitiga restitusi ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lohayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Kali ini kita akan membahas modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk seorang guru menyelesaikan masalah atau memperbaiki kesalahan peserta didik agar karakternya menjadi lebih kuat ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya. Kita akan menyelesaikan dua masalah atau dua kasus. Yang pertama adalah tentang kasus bullying dan yang kedua adalah tentang kasus pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah atau kasus ini dengan segitiga restitusi? Yuk simak videonya. Saya merasa dibully Bu sama Angel. Iya Bu, saya tahu saya anak ganda dan ibu saya juga kerja di warung. Tapi bukan berarti saya bisa direndahkan seperti itu. Ibu tahu apa yang kamu rasakan, tapi kita tidak bisa mengontrol ucapan orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita dan juga tindakan kita. Tapi saya sedih banget Bu. Kamu boleh bersedih, tapi ingat, hidup itu terus berjalan ke depan. Maka mulai dari sekarang kamu harus menyiapkan diri kamu untuk lebih kuat. Ibu yakin, dengan peristiwa ini kamu akan belajar untuk menjadi lebih kuat dan mempersiapkan supaya masa depan kamu lebih baik atau bisa sama dengan seperti mereka. Kamu berhak mencapai mimpi kamu seperti mereka. Semangat ya! Sini duduk. Lanjar tahu kenapa ibu memilih Lanjar di sini? Ibu tidak akan marah karena ibu yakin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu hanya ingin bertanya, menurut kamu apakah yang kamu lakukan terhadap Farhana itu benar? Tidak Bu, saya melihat Farhana menangis karena kata-kata saya. Farhana sakit hati Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengobati rasa sakit hatinya Farhana? Saya akan meminta maaf Bu. Lalu, keyakinan keras apa yang kamu yakini? Saya akan mengajak teman-teman di kelas untuk membuat keyakinan tentang menghargai orang lain. Bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi ras, budaya, agama, maupun status sosial. Dan kami akan membuat petisi anti-bullying, lalu ditandatangani setiap siswa Bu, supaya kejadian ini tidak terulang kepada orang lain. Ibu sangat sependapat dengan keyakinan yang kamu yakini, dan ibu sangat senang sekali ketika kamu membuat petisi anti-bullying. Semoga apa yang terjadi dengan kamu dan Farhana dapat menjadi pelajaran untuk yang lain dan tidak akan terulang lagi. Jadi kita harus menghargai orang lain apapun kondisinya. Seperti itu ya. Ibu yakin juga bahwa kamu kedepannya juga akan menjadi anak yang hebat dan luar biasa dan yang sukses. Semangat ya. Ya, terima kasih. Membantu menyelesaikan masalah saya, dan beliau juga memberikan motivasi kepada saya agar saya lebih semangat ke depannya. Saya merasa senang karena beliau membantu mengarahkan saya untuk menyelesaikan masalah yang saya alami dan memberi kesempatan saya untuk menjadi lebih baik seperti yang lain. Budaya positif dan segitiga restitusi. Jerry Puspitasari, SPD MPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Blora.
Perkenalkan, saya Jiri Puspita Sari SPDMPD, CTP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juri SPDMA dan sebagai pengajar praktik Ibu Susi SPDMPD. Restitusi. Apa itu restitusi? Yang mengajarkan murid identitas sukses. Di tabel ini positif pada perkembangan hukuman dari kesalahan. Yang kedua, memperbaikkan tindakan karena dia sudah menyesali perbuatan. Menanyakan keyakinan, nilai Tuhan. Jadi di sini ini. Jadi menguatkan anak bahwa hal yang SMA Negeri 1 Jepon, kelas 12 IPS 3, alamat rumah Jepon RT 5 RT 3. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melanggar tata tertib sekolah. Silakan Ibu Mas Heri. Kamu tahu ya kenapa Bu Jiri manggil kamu ke sini? Tahu. Ya, ini terkait dengan kemarin kamu bolos sekolah. Ya. Baik Erik, Bu Jiri mau tanya sebelumnya, kenapa kamu bolos? Karena saya lebih suka bermain di luar sekolah dengan teman-teman saya dari kelas ataupun sekolah lain. Oh, kamu bolos dengan siapa saja di sini? Saya dengan teman-teman saya yaitu ada Doni, Mario, Bagus, dan Dari. Oh, sama mereka? Ya. Oh iya, Budi mau tanya, kamu tahu tidak konsekuensi dari kamu membolos? Tahu sih. Apa konsekuensinya? Konsekuensi saya membolos yaitu saya dapat ketinggalan pelajaran. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Ya, Ibu Jiri tidak akan mencari-cari kesalahan kamu lagi karena masih terjadi. Jadi mau tanya, Erik, kamu senang tidak ketika kamu itu membolos? Saya sangat senang karena saya dapat bermain bebas dengan teman-teman saya, bisa mabar ataupun hobi. Oke, kamu tahu tidak bahwa apa yang kamu lakukan itu ternyata bisa membawa dampak bagi sekolah dan orang tua? Iya. Apa dampaknya? Karena jika saya membolos dan ketahuan oleh pihak berwenang atau Satpol PP, jadi saya bisa terseret ke hukum maupun dan dapat menjatuhkan nama sekolah. Nah, itu kamu tahu. Selain itu Mas Erik, di sekolah itu juga mengkhawatirkan kamu. Kenapa? Karena ketika kamu keluar dari sekolah, maka di jam sekolah, maka sekolah yang bertanggung jawab atas dirimu. Sehingga ketika kamu bolos, apabila terjadi sesuatu di jalan, maka sekolah juga ikut bertanggung jawab. Nah, Mas Erik, jadi mau tanya, apakah di kelas itu ada kesepakatan keyakinan kelas begitu? Ada. Apa? Kesepakatan atau keyakinan kelas yaitu dengan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Iya. Lalu kita kembali lagi ketika kamu tadi membolos, kamu merasa senang, kamu tahu sekarang bahwa ada konsekuensi yang akan kamu terima ketika kamu membolos dan mengalami hal yang tadi kita bicarakan. Nah, kalau kamu sudah tahu apa kedepannya yang akan. Gini Bapak Ibu, tadi adalah contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana sekali lagi kita mengembalikan anak kepada kelompoknya setelah mereka menyadari kesalahannya dan mencari solusinya, agar ketika kembali ke dalam kelompok karakternya lebih kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Itu penjelasan kami tentang disiplin positif. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Jiri. Bapak Ibu, demikian tadi presentasi kami mengenai penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Bapak Ibu, hidup
kupu-kupu mengajarkan kita bahwa kehidupan itu berproses semakin lebih baik. Dari kami cukup sekian dulu pemaparan materinya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Sepertinya Bapak Ibu sudah pengen langsung praktek aja ini. Baik, kami akhir sampai di sini perjumpaan kita. Saya moderator mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Sedikit banyak itu yang bisa kami aturkan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini guru-guru kami dari CGP Angkatan 7 antara lain Ibu Jerry, Ibu Loha, dan Ibu Intaya telah melaksanakan desiminasi tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Jepon. Dengan adanya desiminasi ini, saya mengharapkan agar nanti guru-guru dan seluruh keluarga SMA Negeri 1 Jepon termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Jepon. Kemudian, budaya positif ini khususnya adalah tentang penerapan segitiga restitusi yang maknanya dan intinya adalah tentang bagaimana agar anak-anak itu menyadari tentang kekeliruan mereka dan mereka bisa memperbaiki dengan motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian guru-guru membimbing akhirnya menjadikan semua yang ada itu bisa terpecahkan masalahnya dari dalam diri anak sendiri serta dari guru sebagai seorang yang membimbingnya. Demikian, semoga CGP Angkatan 7 yang pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 telah melaksanakan desiminasi ini sukses dan bisa memberikan manfaat pada sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristanto SPD. Tadi telah mengikuti desiminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya CGP, yaitu Bu Jerry, Bu Intaya, dan Bu Loha. Saya selama ini belum mengetahui terkait yakinan, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Oke, saya siap bersama teman-teman untuk melaksanakan budaya positif untuk meningkatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jepon. Komdang!